Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Jadi memang dalam mempelajari ilmu agama jangan pakai rem-rem ya kan Ibu ya. Kita gaspol saja ya kan supaya yang subhat, yang ragu-ragu bisa semakin yakin. Nah tadi Ibu sebagai guru ada yang kurang yakin tuh kalau saya menutupi aib anak murid supaya nggak dikeluarkan, apakah itu artinya jihad fisabilillah Pak Ustadz? Nah, datanglah seseorang menghadap ke Umar sebagai Amirul Mukminin, presiden sekarang. Ya Amirul Mukminin, ada tetanggaku mau menikah, cowok. Saya tahu baik sekali agamanya ini anak muda. Mau menikahi perempuan dan saya tahu ini perempuan pezina. Dan kasihan ini laki-laki dia tidak tahu siapa calon istrinya. Apakah saya harus kasih tahu masa lalunya ini perempuan kepada calon suaminya? Apa kata Umar? Kalau bahasa tak sini kau sini kau. Kenapa tonseng kau sibuk? Apa Ustadz? Kenapa kau sibuk? Kau tahu enggak siapa yang rahasiakan ini sehingga ini anak muda tidak tahu aibnya istrinya, calon istrinya? Kau tahu siapa yang rahasiakan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau yang mau mengungkapnya? Ada profesi yang boleh mengungkap aib. Apa? Hakim, jaksa, polisi. Tujuannya apa? Bukan mempermalukan, supaya itu ditahu keadilan, supaya ditahu kasusnya ditahu kasusnya sebenar-benarnya, supaya dihukum seadil-adilnya. Oke Bu Guru. Siap, terima kasih. Selanjutnya yang mau bertanya, Ibu boleh silakan maju ke depan. Nanti kita punya hadiah juga buat Ibu dari Sarung Gajah Duduk. Kalau tadi namanya Nusantara Kembang. Ya, kalau betul. ini namanya Mika Kembang. Nak kira sensei bohongi, bacai. Betul. Betul. Dari Sarung Gajah Duduk juga ya Pak Dikasih Ustadz? maki langsung atau Tunggu bertanya dulu. dulu? Nanya dulu, Pak bertanya Ustadz. dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ibu Farida dari BKMT Kecamatan Bungoro. Izin bertanya Pak Ustaz, tadi telah dijelaskan tentang bisnis dengan Allah. Nah pada kenyataannya masih kita biasa jumpai di pasar para pedagang ada yang tidak bisnis dengan Allah, dengan contoh misalnya menjual beras tetapi pada waktu menakar disapu sampai ke bawah itu tidak sesuai dengan Ada juga takarannya. biasa ada di bawah nana tambah-tambah. Ada ya sering kita dapati seperti itu. Nah bagaimana caranya menyampaikannya ini kepada orang yang seperti itu agar tidak tersinggung Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Silakan Pak Ustaz. kembali ke tempat. Itu tunggu dulu. Itu yang di tangan Pak hadiah. Ustadz. Waduh main suruh Bali Ada aja. hadiahnya Bu. Kita Itu, Pak buka. Kenapa disebut Mika Kembang? Karena berkembang-kembang. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya, ya terima kasih. Wah ini Tabe kate. pertanyaannya bagus nih Pak Ustadz. Ya. Kalau kita melihat ada orang yang tidak berbisnis dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Bu, kata Nabi kalau kau melihat kebatilan satu, cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini bahasa kias, tangan ini bahasa simbol. Apa ini tangan? Kekuasaan. Maka apa yang Ibu lakukan? Sampaikan kepada camat, ya, kepala pasar, ya kan? Ya. Nah, sudah. Kalau Ibu punya kuasa sebagai misalnya Ibu kepala pasar, ini melanggar. Pada zaman Nabi, pada zaman Umar bin Khattab ada kepala inspektorat pasar yang selalu memeriksa dan itu tidak semua orang tahu. Intel lah Cerli, inspektorat pasar. Namanya Sifa. Perempuan. Kenapa? Perempuan susah dinego. Kalau bapak-bapak bisa dinego. Masih bisa. Kalau ibu-ibu, kalau sekarang tidak.
Nah, ibu-ibu itu. Ya. Nah, kalau ibu punya kuasa, langsung ditegur. Tapi kita bukan penguasa. Tidak ada jabatan. Bukan ki polisi, bukan ki camat, bukan ki lurah. Maka kata Nabi, pabilizani. Nasihati, pakai lisan. Siapa yang menegurnya dengan lisan? Ulama. Karena bukan tongki ulama, Ustaz. Mau dikasih tahu tersinggungi. Maka ibu paling tidak tegurlah dalam hati. Kata Nabi, selama-lama iman adalah menegur dalam hati. Caranya kita kasih tahu, Ustaz. Sudah itu bikin pengajian. Caranya panggil itu orang. Pak Baluk Kalasi. Itu curang-curang. Oh, yang curang. Nah, panggil. Ayo pergi pengajian. Baru bisa itu Ustaz. Bahas soal penipuan. Bahas yang begitu. Nah, tapi jangan itu terus. Karena nanti dia bilang, saya sengaja karena undang ini. Mau karena semes. Mau karena gaspol. Nah, caranya Ustaz bahasi sedikit ini. Supaya begitu teknikku saya, Bu. Kalau ada panitia Ustaz ini. Oke, saya singgung sedikit. Paling 1 menit. Biar dia merasa, bisa jadi dia tidak tahu. Ya kan? Nah, kalau dia selamat di dunia, pasti tidak akan selamat di akhirat. Dan tidak mungkin kalau menipu orang susah. Kan orang susah itu beli beras kasihan. Sudah kasihan susah dapat uang, kau tipu lagi. Ya, itulah mengurangi timbangan. Itu bagian dari riba. Dan ibu bapak tahu enggak dosanya riba? Paling kecil perkosa ibu kandung. Astagfirullah. Itu paling kecil itu. Itu riba. Maka kalau mau berbisnis dengan Allah, jangan menipu pembeli. Salah satu menipu pembeli itu bilang baru padahal sudah lama, bilang modal padahal sudah untung, termasuk diantaranya mengurangi timbangan. Masya Allah. Oke, Bu, kasih. Kalau misalnya kan tadi kan bilisan dengan tangan, dengan doa, dengan nasihat. Kalau zaman sekarang kan di videoin, dibikin viral gitu. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Kalau dibikin viral, masalahnya orang dipermalukan. Oh. Ya, orang dipermalukan. Kita orang Islam tidak boleh mempermalukan orang. Ya, boleh bikin viral tapi jangan kelihatan wajahnya. Diblurkan. Kan kode etik jurnalistik kan juga begitu. Dibelurkan wajahnya, jangan sebut namanya. Ya, ya boleh. Dengan tujuan untuk perbaikan gitu ya. Siap. Jadi pada akhirnya Allah tidak melarang orang untuk berniaga. Bahkan Allah mengajak kita ketika Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Mau kok saya ajari kau berbisnis yang tidak pernah rugi bahkan jauh dari azab Allah. Tentu jawabannya mau. Kalau mau, apapun profesimu harus pondasi awalnya adalah iman. Yang kedua, operasionalnya bisnismu itu, operasional niagamu itu contoh Rasul. Dan ketika kau sudah dapat untung, jangan lupa keluarkan zakat dan sedekahnya. Kalau ini yang kita lakukan, untung kita dunia dan akhirat, itulah yang saya bahasakan berbisnis dengan Allah. Semoga ada manfaat. Sekali. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.